Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan pendengar, biasanya saya mengawali perjumpaan saya nih dengan informasi headlines ya, beberapa surat kabar di tanah air. Namun kali ini cukup berbeda karena sudah tersambung dengan narasumber saya kali ini dengan Bapak Insinyur Tiyok Prasetyo Adi ya, selaku Deputy of Chairperson Green Building Council Indonesia. Jadi saya akan ngobrol nih dengan Pak Tiyok ngomongin bangunan di Indonesia, terutama khususnya ini green building. Karena memang untuk pembangunan saat ini di Indonesia tuh masif banget ya, baik itu pembangunan infrastruktur juga termasuk bangunan nih. Dan gimana dengan pemanasan global nih kaitannya? Nanti kita ngobrol bersama Pak Tio Prasetyo Adi dan sudah tersambung melalui Zoom. Halo Pak Tio, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi. Kabar baik juga nih saya nih Pak Tio, selamat pagi juga. Dan terima kasih ya Pak Tio sudah bersedia nih ngobrol bersama Voice of Indonesia ya. Ya, terima kasih sudah diundang, sama-sama. Oke Pak Tio, ini ngobrolin soal pembangunan nih, kan memang sedang masif ya untuk di Indonesia sendiri, apalagi soal infrastruktur nih, dan juga beberapa bangunan yang building ya, lebih tepatnya ke building. Kalau Pak Tio sendiri melihat nih Indonesia nih ya secara umum, bagaimana pembangunan building itu sendiri di Indonesia? Ya, kita masih perlu banyak bangunan ya. Kalau di PUPR tuh ada dua, yang bangunan tadi infrastruktur, yang satu lagi bangunan gedung. Kalau kami lebih banyak terkait ke bangunan gedung, walaupun ada sedikit terkait infrastruktur. Jadi untuk kondisi bangunan gedung saat ini sebenarnya udah mulai kritis ya, bahwa kita harus bukan mulai lagi, tapi harus ngebut ya untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini gitu, yang makin lama makin buruk ini ya, dari kita sama-sama mengalami ya, dari polusi, dari dampak terhadap lingkungannya, apalagi nanti ada krisis energi, krisis pangan, krisis air. Nah di sisi lain Indonesia masih perlu banyak gedung, terutama perumahan ya, karena backlog atau kekurangan kepemilikan rumah masih sangat tinggi, ada belasan juta lah. Kalau nggak salah angka terakhir yang saya dapat adalah lebih dari 11 juta perumahan. Di lain itu juga sebagai negara yang sedang berkembang, sedang maju, tentu perlu juga sarana-sarana lain. Seperti sekarang yang marak adalah sarana logistik, industri, kemudian sarana digital gitu ya, yang memerlukan gedung juga, data center dan lain-lain. Nah, kalau kita nggak mulai dari sekarang untuk membuat gedung-gedung tersebut bertanggung jawab lah sedikitnya terhadap lingkungan, karena kontribusi bangunan gedung secara global adalah 30% sampai 40% untuk emisi CO2 secara global, belum lagi untuk penggunaan sumber daya alam yang lainnya gitu ya, air, besi, Limbah ya. pasir. Dampaknya itu sangat tinggi sekali. Nah, sejak tahun awal abad 20 sampai sekarang, kenaikan suhu itu sudah hampir mencapai 1,5 derajat Celcius. Yang kelihatannya kecil gitu ya, tapi nyatanya dampaknya sangat besar sekali untuk planet bumi gitu ya. Jadi menurut saya kalau nggak dari sekarang, kita akan kesulitan gitu untuk mengejar target. Nah, sekarang sendiri kita kan sedang banyak pembangunan yang dipelopori atau mulai oleh pemerintah gitu ya. Salah satunya ibu kota negara yang tentu sangat masif ya. Itu yang harus diperhatikan gitu ya. Karena sekarang kondisinya di satu sisi banyak yang udah mulai melihat gedung itu sebagai salah satu solusi dan mulai membangun secara bertanggung jawab, tapi di sisi lain dalam pembangunannya, terutama kalau di luar Jakarta gitu ya, di luar Pulau Jawa,
masih banyak yang juga bisnis as usual gitu. Jadi ya menyambut Hari Bangunan Sedunia ini, mari sama-sama kita melihat kembali gitu ya ininya, praktek-praktek konstruksi terutama di negara kita. Oke, jadi tadi Pak Tio melihat untuk pembangunan gedung ya, khususnya gedung nih di Indonesia ini cukup kritis. Sebenarnya bagaimana sih Pak Tio melihatnya di lapangan atau di masyarakat sendiri untuk izin pembangunan gedung begitu kah? Apakah memang sudah ada kriteria tertentu yang ditetapkan pemerintah? Misalnya harus seperti apa, pakai kriteria ini, kaca tidak boleh begini. Apakah memang itu sudah ditetapkan atau bagaimana nih Pak Tio melihatnya? Pemerintah sudah, kalau diurut sebenarnya kami sudah mendorong sebagai Green Building Council Indonesia, sudah mendorong sejak tahun 2008, kemudian 2009 kami mengeluarkan sistem peringkat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR yang berlaku secara nasional mengadopsi tahun 2021 melalui Permen 2, dan itu merupakan satu kewajiban ya. Dan sekarang tantangannya adalah bagaimana implementasi dari peraturan menteri itu, karena kebutuhan tenaga ahli, baik tenaga ahli konsultan maupun pelaksana di lapangan yang harus di upgrade lah ya, ditingkatkan kemampuannya. Nah, kalau dari pemerintah DKI Jakarta sendiri sebagai salah satu pelopor, sejak 2013 sebenarnya sudah punya pergub bangunan gedung hijau yang pergub green building ya, yang berlaku untuk bangunan-bangunan tertentu. Kemudian pemerintah waktu itu Bandung, Perwal juga sudah mengeluarkan untuk semua bangunan termasuk rumah tinggal. Nah, yang untuk kemudian ada juga pemerintah Kota Semarang dan kemudian diikuti oleh kota-kota lain. Sampai ada Permen 2 nomor 2021 dari Kementerian PUPR yang mewajibkan semua sebenarnya bangunan untuk mengikuti standar. Nah, yang disayangkan di Permen PUPR itu masih berupa peringkat, padahal harusnya ada kewajiban minimum gitu ya. Kewajiban minimum itu pun sebenarnya membantu menahan, bukan mengurangi, belum mengurangi. Termasuk praktek-praktek mengurangi dampak tadi ya. Termasuk praktek-praktek yang sekarang sudah mulai maju. Nah, yang mayoritas bangunan gedung yang dibangun masih belum sesuai dengan Permen PUPR nomor 2 tahun 2021 itu masih sangat banyak. Jadi PR kita sangat banyak sebagai praktisi, sebagai tenaga ahli, sebagai konsultan untuk bangunan gedung hijau ini, bahwa bangunan yang mengikuti pola-pola pengembangan berkelanjutan atau sustainable itu harus dimiliki oleh semua pelaku industri konstruksi. Jadi itu jadi sebuah keharusan ya. Kalau pada tahun 2009 kami sebagai Green Building Council Indonesia mengeluarkan rating, sampai sekarang juga ya, itu masih sifatnya sukarela karena bukan peraturan. Nah, ini yang peraturan minimum ini yang harusnya didorong juga oleh pemerintah gitu. Nggak hanya sistem ratingnya, tapi tadi seperti disampaikan bahwa pemerintah harus punya kriteria minimum untuk mencapai target. Kalau target pemerintah kan net zero by 2060 gitu ya, 2060 gitu. Kalau di Green Building Council dunia sendiri, kami bagian dari World GBC, bahwa target kami 2030 semua bangunan baru harus sudah net zero. Kemudian ini di seluruh dunia ya, dan 2050 semua bangunan harus net zero. Net zero itu net zero emission ya. Jadi kita harus membuat gedung secara operasional efisien dulu, kemudian kalau lebih bagus lagi kalau dibuat sumber energinya dari dari terbarukan energi ya, energi terbarukan. Ya. Itu hanya satu aspek dari bangunan gedung hijau ya. Masih banyak lagi, ada masalah air, masalah limbah, material, embodied karbon, kemudian kesehatan dan lain-lain. Oke. Jadi memang ini baru yang ditetapkan oleh Permen nomor 2 tahun 2021 ini dari PUPR, ini baru kewajiban minimum, dan ini yang terus didorong begitu ya oleh teman-teman nih. Tapi
mau tanya juga nih Pak Tio, tadi kan ngomongin green building. Mungkin masyarakat masih belum tahu konsepnya ya lebih jelas lagi gitu. Green building ini tadi sudah disampaikan ya, eh, harus ada aspek sustainable-nya ya untuk pembangunan dari gedung itu sendiri. Ini secara jelasnya seperti apa nih konsep green building ini Pak Tio? Eh, saya koreksi sedikit ya, Mhm. Permen 22 tahun 2021 21, itu heeh. justru nggak mencaratkan minimum tapi memberikan peringkat gitu ya. Oh, memberikan Seharusnya peringkat justru. pemerintah, iya, seharusnya pemerintah mengeluarkan yang minimum gitu. Oh, Minimum oke. artinya setelah itu pemeringkatan harusnya gedung-gedung mulai lebih agresif gitu. Artinya apa? Artinya syarat minimum satu bangunan yang boleh bukan tersertifikasi Boleh tapi dibangun? boleh dibangun untuk persyaratan PBG sekarang ya, IMB dulu. PBG adalah 1, 2, 3. Nah, kalau di Hmm. Indonesia sendiri sebenarnya kalau nggak bicara tentang green, apa namanya, peraturan bangunan sendiri juga masih banyak yang melanggar gitu, baik dari sisi tata ruang maupun keselamatan. Ini sebenarnya PR besar buat pelaku industri konstruksi yang tentu nggak bisa hanya bergantung ke PUPR, tapi pelaku industri konstruksi untuk mengikuti standar minimum. Oke. Apa namanya, indikasinya banyak Mhm. sekali sebenarnya. Kalau ada gempa, bangunan banyak yang rubuh, banyak Mhm. korban gitu ya. Sementara peraturan gempa kita sendiri udah sangat ketat sebenarnya untuk itu. Ini agak tarik sedikit ke belakang. Oke. Mohon maaf sebelum dijawab tadi Pak Tio, ini tadi sempat menyampaikan ini apa permen dari PUPR ini peringkat. Maksudnya eh, peringkat seperti apa? Peringkat indikatornya atau? Jadi oleh PUPR dibuat seperti rating system yang banyak dikeluarkan oleh negara gitu ya, oleh Green Building Council dari berbagai negara gitu. Jadi ada kategori, ada 6 kalau nggak salah ada kategori, kemudian diberi skor gitu. Jadi ada pilihan yang tadi saya bilang, kalau 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 rating rating dari Green Building Council sendiri, Greenship namanya, dan ada juga yang dari EFC Edge itu Mhm. voluntary, artinya sukarela. Jadi mau diambil mau enggak, dia Oke. tetap diberi poin. Nah, sementara pemerintah harusnya dia punya satu apa ya, baseline atau keharusan gitu. Tidak boleh ambil air tanah, tidak energy efficiency index harus sekian. Itu justru benchmark itu yang Iya. harusnya di encourage atau Mhm. kewajiban, jadi satu kewajiban gitu ya, Dan itu seperti peraturan dan tumpah. itu lebih jelas begitu ya kalau ada Ya, benchmarknya ya. ya, bukan bukan voluntary, bukan Oke. ngambil poin ini poin itu. Kalau peringkatnya kementerian tuh kalau nggak salah Pratama, Madya, Utama gitu ya. Jadi ada peringkat. Nah, harusnya pemerintah menggunakan satu baseline gitu. Semua harus sesuai dengan penilaian yang utama dan nggak boleh milih poin gitu. Ada kalau di kami ada namanya prasyarat bahwa di Greenship ya, ada prasyarat bahwa minimum bangunan harus mengikuti undang-undang tata ruang, minimum harus mengikuti Mhm. peraturan keselamatan dan lain-lain gitu. Nah, Oke. kemudian bagaimana apa namanya, greennya atau compliance ke Mhm. sustainability-nya itu ada di bagian air, ada di bagian energi, jadi ada di kategori-kategori. Nah, yang maksud saya itu pemerintah harusnya mengeluarkan juga gitu loh, minimum kategori, misalnya pemakaian air, penghematan air, Mhm. atau tidak boleh mengambil air tanah, macam-macam gitu. Itu yang harusnya dibuat gitu oleh pemerintah untuk sebagai peraturan ya, bukan sebagai pemeringkatan. Iya. Bedanya di situ. Nah, apa namanya? Tapi salah satu yang penting juga nih yang kita sama-sama bekerja sama dengan pemerintah, Mhm. asosiasi, baik asosiasi profesional maupun pelaku industri, bekerja sama supaya gimana nih praktek ini di apa, peraturan tadi yang sudah ada, baik apa, walaupun kurang sempurna atau Mhm. gimana seperti kritikan saya, tapi kita sama-sama harus juga memonitor atau memantau implementasinya. Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi ya kita harus bergerak bersama-sama lah. Mhm. Oke. Tadi prasyarat satu bangunan dinyatakan green building apa nih Pak Tio nih? Nah, kalau misalnya mengacu ke apa, ke dalam kriteria, jadi sebelum Mhm. kami mengeluarkan
rating system itu kan orang bisa ini ya, bisa apa, klaim gitu ya, bahwa development saya green, ini saya. Yang penting adalah semuanya itu harus bisa terukur. Jadi istilahnya apa ya, ya ada kriterianya, ada pengukurannya dan diverifikasi oleh pihak ketiga, pihak yang independen. Ya, kami selalu memverifikasi dari pihak yang independen. Apa saja kategorinya? Yang pertama tentang tapak. Tapak itu orientasi bangunan gitu ya. Kalau karena dan Indonesia kan unik karena berada di Katulistiwa, hanya nggak terlalu banyak negara yang atau wilayah yang di Katulistiwa gitu ya. Artinya apa? Sepanjang tahun ada sinar matahari gitu. Penempatan tapak, kemudian landscaping, taman, penghijauan, itu satu kriteria. Kemudian ada 6 kriteria. Kalau yang kemudian sudah disusun ada 6 kriteria. Yang pertama tadi tapak, yang kedua dan yang bobotnya masih paling besar adalah bagaimana kita melakukan energi efisiensi dan konservasi energi, termasuk menggunakan renewable energy, baik dari grid, dari kalau di Indonesia cuma satu sumbernya PLN, atau offsite atau yang di Pasang ya, dipasang dipasang. sendiri. Ya, solar panel dan lain-lain. Itu yang kedua, energi efisiensi dan konservasi. Yang ketiga tentang air. Bagaimana kita sama juga menghemat air, konservasi air, tidak menggunakan air tanah, mendaur ulang air gitu ya. Kemudian penangkapan apa namanya? Air hujan ya. Ya, memanen air hujan. Yang keempat tentang material, sumber material. Ini juga sedang banyak dikampanyekan, termasuk salah satunya embodied energy. Embodied energy itu artinya berapa besar sebenarnya kalau kita pakai semen, baja gitu. Berapa besar emisi yang dikeluarkan memproduksi bahan-bahan tersebut gitu. Ternyata industri yang paling besar menggunakan energi salah satunya industri baja gitu ya. Yang banyak menggunakan sumber daya alam industri semen gitu. Bagaimana sekarang tantangannya mencari material alternatif yang lokal gitu. Itu yang misalnya dan diolah dengan proses paling ringkas, artinya dia secara apa namanya embodied energy ya rendah gitu ya. Kemudian yang kelima tentang ini relevan sekali, jadi dan kami sudah mengeluarkan rating ini hampir 15 tahun yang lalu, tentang kesehatan dan kualitas udara, kenyamanan dalam ruangan. Nah, waktu pandemi ini kan jadi isu yang besar gitu ya. Selama ini nggak pernah diperhatikan bagaimana sebenarnya kualitas udara itu terjaga gitu. Karena kalau kita bicara green building, kita sebenarnya nggak bicara tentang gedungnya sebagai bentuk fisik atau bentuk infrastruktur atau ya bangunan gitu ya, sarana. Tapi kita bicara manusia yang menghuninya sebenarnya. Ini semua diusahakan atau dibuat untuk kepentingan umat manusia supaya bisa survive, bisa hidup di planet yang makin rusak. Kemudian yang terakhir tentang bagaimana pengelolaannya, building environment management, pengelolaan dari pengelolaan bangunan gedung itu sendiri gitu ya, bangunan bagaimana menggunakan fitur-fitur tadi, misalnya AC yang hemat energi atau lampu, kemudian apa namanya penghematan air dan lain-lain, itu harus diimplementasikan, dilaksanakan, termasuk sampah konstruksi, limbah gitu ya, limbah cair, supaya tidak ke lingkungan, tapi kalau bisa dia diolah lagi gitu. Jadi ada sampah selama operasional, sampah semasa konstruksi, dan bagaimana menata laksanakan sampah pada saat pembangunan gitu. Jadi 6 kriteria itu semua jelas dan seharusnya bisa banyak membantu gitu ya untuk isu-isu lingkungan sekarang. Dan ini juga tidak hanya soal gedung perkantoran, tapi juga bisa diimplementasikan juga untuk rumah begitu Pak ya, pembangunan rumah begitu. Apakah juga memanfaatkan atau mementingkan kriteria ini ya? Betul. Jadi kami sedang menyusun pemeringkatan revisi ya, kami pemutakhiran untuk rating rumah tinggal. Kenapa? Karena di Indonesia sebenarnya banyak sekali pembangunan perumahan. Bahkan pada saat pandemi orang nggak ke kantor, tapi mereka akhirnya bikin rumah dan perumahan gitu ya. Ini salah satu sasaran sebenarnya untuk bagaimana
rumah tinggal sama sebenarnya kriterianya juga 6 ini dengan bobot yang sedikit berbeda. Oke. Dan ini menarik juga sih soal untuk gedung sendiri, karena memang di zaman sekarang ini justru penggunaan tadi ya setelah pandemi ini ya justru penggunaan gedung itu semakin berkurang begitu. Banyak perkantoran yang mungkin juga kosong karena kita bisa bekerja anywhere begitu Pak ya, dimanapun. Dan penting juga tadi menyasar rumah karena rumah juga sekarang digunakan sebagai kantor gitu untuk bekerja nih. Dan ini gimana untuk mensosialisasikannya ke masyarakat karena kan hal ini ketika berbicara green building masyarakat lebih fokusnya begitu ke bangunan dalam bentuk perkantoran ya. Padahal rumah itu juga penting tuh untuk menerapkan tadi ya kriteria-kriteria itu. Selama ini gimana sosialisasi dari teman-teman dari Green Building Council sendiri, Pak? Ya, kami juga recognize gitu ya ada perubahan. Jadi kami punya 2 rating system. Yang pertama adalah rating system untuk bangunan baru. Yang ada beberapa, bukan hanya 2, ada 6 sebenarnya. Yang pertama untuk bangunan baru dan kedua untuk bangunan existing building yang seharusnya bisa adopsi itu adaptive reuse ya. Jadi bagaimana menggunakan bangunan yang sudah ada, nggak harus bangunan cagar budaya gitu ya, yang diubah gitu. Karena seperti saya sampaikan tadi, dengan adanya perubahan fungsi, perubahan perilaku gitu ya, apalagi kita belum bicara jauh lagi ke masalah smart building, digitalisasi dalam industri konstruksi maupun dalam digitalisasi secara umum gitu ya, bahwa perilaku manusia, perilaku kegiatannya juga berubah gitu ya. Nah di situ ada ukuran untuk bagaimana kalau kita memanfaatkan struktur yang sudah ada, yang gedung kantor yang sekarang kosong misalnya diubah jadi, yang paling banyak sih diubah jadi coworking, tapi bisa juga dia diubah jadi hunian. Jadi ada satu bangunan gedung kantor di Tamrin yang sudah berubah jadi hotel gitu ya, penginapan. Artinya apa? Artinya dia menghemat emisi mungkin ribuan ton, jutaan ton ya, dengan tidak membangun baru tapi menggunakan struktur yang sudah ada, di refurbish, dijadikan fungsi lain gitu ya. Yang kami lihat di sini juga maksudnya kalau ada dari sisi transportasi aja, sekarang developer di Indonesia terbebani menyediakan sarana parkir ya. Tapi begitu orang naik kendaraan umum, nanti MRT sudah jadi semua, ada apalagi ada kereta cepat dan lain-lain, ada MRT, ada Transjakarta. Mungkin orang lebih nyaman naik kendaraan umum ke kantor atau ke kampus. Sekarang belum terjadi ya. Tapi dalam waktu 10-30 tahun ke depan mungkin gedung-gedung parkir itu kosong dan bisa berubah fungsi juga. Itu yang salah satu yang mungkin jadi tantangan. Jadi ini kembali kreativitas ke pemilik gedung maupun ke konsultannya, ke arsiteknya biasanya ya. Bagaimana memanfaatkan ruang-ruang itu tadi. Ini sekarang memang gedung perkantoran kalau kita bicara Jakarta ya, oversupply. Sementara di luar Jakarta nggak ada demand untuk gedung kantor karena mereka yaitu adopsi rumah tinggal sebagai tempat kerja. Nah kalau saya sendiri di rumah saya karena waktu pandemi kemarin ya ada ruangan khusus untuk kantor. Tapi nggak semua orang punya luxury punya rumah yang punya ruangan khusus untuk kantor, jadi mereka akan punya masalah juga gitu ya. Artinya kebutuhan untuk orang keluar rumah juga masih ada gitu ya, mobilitas, sosialisasi, mungkin sifatnya udah bukan gedung kantor yang konvensional, tapi juga berubah. Ini juga perubahan perilaku ini yang kita adopsi di dalam belum ke dalam rating, tapi bagaimana orang bergerak, bagaimana ketemu satu sama lain, bagaimana ruangan itu bisa sehat, baik melalui teknologi maupun pengaturan ruangnya gitu. Jadi ini yang disebut social sustainability gitu ya, keberlanjutan tapi dari sisi sosial, masyarakat berinteraksi, perubahan perilaku, perubahan penggunaan tadi sarana bangunan, gedung dan lain-lain. Pak, ini pertanyaan yang cukup menggelitik saya nih Pak ya. Ini karena Bapak juga sudah mendesain beberapa bangunan yang menggunakan inovasi green building gitu. Sebenarnya kalau
Ini hanya pertanyaan menggelitik begitu. Ketika membangun green building dengan building atau bangunan yang biasa, itu cost-nya itu sebenarnya lebih mahal mana sih, Pak? Ya, ini selalu semacam jadi kendala gitu ya. Heeh. Eh, Kalau kami approach-nya dari desain pasif dulu. Desain pasif itu artinya tidak menggunakan teknologi atau ya dalam hal ini biaya yang lebih mahal, tapi dia bisa mengurangi beban pendinginan misalnya. Jadi bangunannya lebih dingin dari dan tidak memerlukan AC misalnya dengan ventilasi alami, kemudian juga pencahayaan yang baik, jadi orang nggak perlu pasang lampu. Kemudian juga bagaimana mengumpulkan limpasan air hujan, bagaimana juga menggunakan material yang tadi lebih sustainable gitu ya. Nah, kalau kita bicara biaya, normalnya atau kalau kita satu gedung secara konvensional plus equipment itu range-nya antara 7 sampai 15%. Tapi dengan kreatif gitu ya, kalau dengan arsitek atau pelaksana yang betul, sebenarnya ada juga beberapa udah ada buktinya di kami ngitungnya, kami ratingnya dengan rating Edge. Bahkan dengan ini untuk bangunan hotel, dengan investasi 0% pun kinerjanya bisa sesuai gitu loh, bisa sesuai standar, bisa mendapatkan peringkat atau penghematan yang cukup baik dari sisi energi dan air gitu ya. Jadi sebenarnya bisa tanpa penambahan biaya gedung itu memiliki kinerja yang baik, kinerja yang terukur ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi misalnya satu gedung, satu rumah gitu ya, di lobinya pakai marmer import yang harganya bisa kalau normalnya yang import yang standar aja 5 juta sampai 10 juta per meter persegi. Kalau kita pakai material lokal yang sama kualitasnya marmer atau material yang lain yang diproduksi lokal gitu ya, homogeneous style dan lain-lain, biayanya tentu akan berkurang 20 sampai 50% gitu ya. Nah, biaya yang berkurang itu bisa dipakai untuk fitur yang lain gitu. Chiller yang lebih hemat atau menggunakan fasad yang bisa mendinginkan gitu, kaca dengan spesifikasi yang lebih tinggi gitu. Itu semua bisa dihitung sebenarnya gitu ya. Ini salah satu contoh aja. Jadi membuat bangunan dengan kinerja yang baik tanpa menambah menambah biaya atau mengurangi biaya. Jadi karena bangunan itu kan sistem besar, ribuan item gitu ya, dari cat, dari beton dan lain-lain, besi dan lain-lain, itu dihemat di mana, di-spend di mana gitu, untuk mencapai kinerja yang baik. Jadi kadang-kadang memang kan ada sedikit kekhawatiran begitu dari masyarakat, mahal nggak ya untuk bikin green building atau apapun itu, misalnya rumah yang menerapkan konsep green building. Ternyata itu bisa disiasati loh pendengar ya. Jadi jangan khawatir nih begitu. Ya Pak Tiyok, terima kasih sekali nih waktunya, karena cukup terbatas sekali sudah berbagi bersama kami, tapi kita tangkap nih konsep dari green building ini, dan ini yang harus kita dorong terus ya untuk kedepannya di Indonesia begitu. Terima kasih Pak Tiyok Prasetyo Adi, sukses selalu untuk pekerjaannya dan sehat selalu Pak Tiyok. Terima kasih, sama-sama. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Pak Tiyok Prasetyo Adi selaku Deputy of Chairperson Green Building Council Indonesia, dan beliau juga adalah Managing Director PDW dan dikenal sebagai desainer JIS dan berbagai karya bangunan hijau yang ada di berbagai kota. Dan saya akan hadir kembali mendengar ke ruang dengar Anda. Tetap stay tune mendengarkan siaran kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.